Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran modul 2 mata kuliah umum bahasa Indonesia dengan materi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada pembelajaran modul 2, saudara diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menyimpulkan penggunaan ejaan bahasa Indonesia dengan benar. Adapun pokok bahasan yang perlu saudara pahami untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut adalah konsep ejaan bahasa Indonesia, sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, penulisan dan pemakaian huruf dan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serata. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, untuk membahas materi pada modul 2, maka izinkan saya mulai dengan pernyataan yang mungkin juga sudah pernah kami sampaikan pada kegiatan pembelajaran di modul 1, yaitu perkembangan bahasa Indonesia erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa. Saudara mahasiswa, ada beberapa faktor yang perlu kita jelaskan terkait dengan hal ini. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari berbagai kegiatan-kegiatan atau perjuangan-perjuangan, baik itu perjuangan yang sifatnya lokal dan perjuangan yang sifatnya nasional yang digerakkan oleh para pejuang tanah air untuk merebut kemerdekaan. Berbagai perjuangan yang ada digalakkan oleh setiap etnis yang ada di seluruh Indonesia. Perjuangan-perjuangan yang sifatnya lokal mungkin tidak mencapai kendala karena mereka menggunakan satu bahasa yang sama. Tapi bagaimana dengan perjuangan-perjuangan yang sifatnya nasional? Pergerakan nasional membutuhkan adanya satu kode yang sama agar masyarakat Indonesia bisa saling memahami satu sama lain. Pada akhirnya, hal ini menjadi kebutuhan bagi para pejuang Indonesia, kebutuhan akan bahasa pemersatu. Pada modul 1, ketika membahas mengenai cikal bakal bahasa Indonesia atau sejarah perkembangan Indonesia, sudah kami jelaskan mengapa bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Salah satunya karena bahasa Melayu telah menjadi lingua franca oleh masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Kebutuhan akan bahasa pemersatu ini pada akhirnya menumbuhkan semangat, memunculkan motivasi untuk melahirkan bahasa pemersatu. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 dikukuhkanlah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan alat komunikasi yang mampu untuk menyatukan persepsi. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, artinya apa? Kehadiran bahasa Indonesia pertama yang muncul adalah ragam lisan. Kalau kita rujuk dari sarana atau variasi bahasa dari segi sarana, maka ragam lisan adalah variasi bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat untuk pertama kalinya. Kebutuhan akan variasi tulis atau ragam tulis baru muncul ketika masyarakat satu bahasa mulai mengenal pendidikan. Jadi artinya, bahasa yang ada di dunia pada umumnya, kebudayaan yang tertua
pada bahasa tersebut adalah ragam lisan. Baru ragam tulis dikenal oleh bahasa yang ada di dunia setelah masyarakatnya berkembang sehingga membutuhkan sarana tulis hingga ragam tulis diperlukan. Ragam tulis diperlukan oleh masyarakat ketika mereka sudah mengenal aksara. Jadi ketika suatu masyarakat bahasa sudah mengenal budaya tulis, maka mereka akan mengenal budaya atau sistem aksara. Masyarakat bahasa yang tidak bersentuhan dengan sarana tulis, maka mereka tidak membutuhkan adanya aksara. Jadi istilah aksara hanya diperlukan untuk masyarakat bahasa yang sudah sampai pada ragam tulis. Terkait dengan ragam tulis berbeda dengan ragam lisan. Ragam tulis komunikasinya tidak langsung, sementara ragam lisan komunikasinya langsung. Ragam lisan menghadirkan pembicara pada konteks tuturan itu, sehingga jika ada hal yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Tapi dalam ragam tulis, hal itu tidak bisa dilakukan. Inilah alasan kenapa dalam ragam tulis perlu adanya aturan yang mengatur bagaimana menyampaikan bahasa itu sehingga dimengerti sama oleh masyarakat yang ada pada satu kode yang sama. Artinya, kalau suatu surat dibaca oleh masyarakat Indonesia yang berada di Padang, akan sama maknanya jika dibaca oleh masyarakat Indonesia yang ada di Kalimantan, Sulawesi, atau Papua, karena menggunakan aksara dan aturan yang sama. Aturan yang mengatur bagaimana kita menulis dalam ragam tulis, salah satunya adalah ejaan. Kalau dalam ragam lisan, kita dibantu dengan adanya intonasi, artikulasi, jeda, maupun tempo. Pertanyaannya adalah, bagaimana memindahkan intonasi itu, artikulasi itu ke dalam tulisan? Ya, inilah gunanya ejaan. Karena pada dasarnya, ejaan itu seperangkat aturan untuk memindahkan lisan ke dalam tulis. Oleh karena itu, ketika kita membahas PUEBI tadi, maka ada pokok bahasan yang kelimanya itu terkait dengan subtopik yang ada di ejaan. Mari kita perhatikan dua kalimat berikut. Kalimat pertama, dia hitam. Kalimat kedua, dia hitam. Bagi orang yang tidak memahami ejaan dengan baik, maka kalimat ini bagi mereka sama. Yang membedakan hanya kalimat satu menggunakan huruf kapital di awal kata hitam, kalimat dua tidak menggunakan huruf kapital untuk kata hitam. Akan tetapi, orang yang memiliki pemahaman ejaan dengan baik, mereka akan mampu mendapatkan simpulan yang jauh dari itu. Dia hitam pada kalimat yang pertama akan berbeda dengan dia hitam pada kalimat yang kedua. Anda tidak boleh rasis meskipun saya hitam. Panggil saja hitam sesuai namaku. Nah, kalimat pertama mengacu pada hitam yang berarti nama diri. Kalimat satu berarti dia yang dibicarakan namanya hitam. Kalimat dua, dia yang dibicarakan berkulit hitam. Kenapa demikian? Karena salah satu aturan yang ada di ejaan adalah huruf
kapital digunakan sebagai huruf awal kata nama diri. Jadi kalau nama orang, huruf awalnya per kata itu diawali dengan huruf kapital. Nah, orang yang tidak tahu ejaan, mereka tidak sampai pada pemahaman ini. Mereka tidak akan mampu menulis kalimat dengan efektif. Mereka akan mengatakan ada seorang yang bernama Hitam. Sehingga mereka memerlukan kalimat atau membangun sebuah kalimat dengan kata yang tidak efektif. Berbeda dengan orang yang memahami ejaan dengan tepat. Mari kita amati contoh berikutnya. Kalimat berikut 32/3 ketika dilafalkan dengan jeda dan intonasi yang tepat, maka acuannya akan mengacu pada A atau B. 32/3 acuannya A. 32/3 acuannya B. Lalu bagaimana dengan ragam tulis? Kalau dalam ragam tulis, kalimat yang terlihat maka akan memberikan interpretasi ganda. Orang jadi bingung. Bagaimana agar orang tidak bingung sehingga sama persepsi penulis dengan pembaca? Ya, betul. Dengan menerapkan ejaan yang tepat pada kalimat itu, yaitu dengan memberi tanda baca berupa tanda pisah. Tanda baca berupa tanda hubung, ya. Kalau tanda pisah, dia lebih panjang. Kalau tanda hubung, dia lebih pendek. Nah, biasanya orang mengatakan strip atau strip. Nah, itu salah. Tidak ada tanda baca strip. Yang ada tanda hubung dan tanda pisah. Dalam hal ini kita gunakan tanda hubung. 32/3 acuannya A. 32/3 acuannya B. Nah, sehingga tidak akan menyebabkan interpretasi ganda. Kalau misalnya yang kita maksud adalah A, kita gunakan ejaan yang tepat sehingga bermaksud A. Kalau maksud kita adalah B, kita gunakan ejaan yang tepat sehingga acuan kita adalah B. Tadi sudah kita singgung bahwa ejaan erat kaitannya dengan memang terkait dengan sarana tulis. Di istilah ejaan tidak akan ada dalam sarana lisan, ragam lisan. Ejaan saudara tidak tepat ketika berbicara, tidak. Yang ada adalah ejaan saudara tidak tepat dalam tulisan saudara. Jadi, ejaan dikenal oleh masyarakat yang mengenal aksara. Apakah seluruh bahasa yang ada di dunia memiliki ejaan? Ya, tapi namanya tentu tidak sama. Kalau kita, ejaan kita yang berlaku saat ini berbeda namanya dengan ejaan-ejaan yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya di Indonesia. Apa saja itu? Nanti kita bahas. Ejaan terkait dengan aksara. Bagaimana mengubah tradisi lisan menjadi tulis. Kata masuk diberikan intonasi final meninggi akan berbeda maknanya dengan kata masuk diberikan intonasi final merendah. Masuk, masuk berbeda. Oleh karena itu, jangan main-main dengan tanda baca karena dia akan berimplikasi pada makna yang tidak sama. Jadi ejaan adalah seperangkat aturan, pemakaian dan penggunaan huruf dan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan yang digunakan untuk memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Ini yang dinamakan dengan ejaan.
seperangkat aturan. Aturan itu apa saja? Pemakaian dan penggunaan huruf dan kata, termasuk huruf kapital di dalamnya, huruf tebal, huruf miring, penggunaan tanda baca, penulisan unsur serapan. Nah, persoalannya adalah apakah ejaan itu perlu dihafal? Ejaan itu perlu dilatih sesering mungkin. Sehingga pada akhirnya, ejaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan menulis bagi setiap pribadi saudara. Hingga akhirnya nanti, saudara bisa menerapkan ejaan yang tepat sesuai dengan teks yang saudara tulis, sesuai dengan kalimat yang saudara tulis. Ejaan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah PUEBI. Jadi kalau biasanya anak-anak yang lahir di tahun 2000-an atau 90-an itu akan mengatakan ejaan yang berlaku adalah EYD. Sementara ejaan yang berlaku untuk saat ini adalah PUEBI. Tidak lagi EYD. Karena EYD sudah dihapuskan sejak disahkannya PUEBI. PUEBI disahkan pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Permendikes nomor 50 tahun 2015. Jadi EYD dicabut melalui Permendikes 46 dan EBI disahkan melalui Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Jadi sejak saat itu kita menggunakan PUEBI untuk sistem ejaan yang ada di Indonesia. Ejaan yang pernah ada di Indonesia sebelumnya adalah ejaan Van Ophusen, lalu ejaan Suwandi atau ejaan Republik, ejaan Pembaruan, ejaan Melindo, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, ejaan yang disempurnakan, dan terakhir ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang berlaku hingga saat ini. Ejaan Van Ophusen itu dibantu oleh seorang Belanda. Di Van Ophusen sendiri adalah seorang warga negara Belanda yang membantu merumuskan ejaan bahasa Indonesia dengan bantuan Tengku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim. Mereka merumuskan bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia yang pertama yang dikenal dengan ejaan Van Ophusen. Ketika masyarakat Indonesia mengenal bahasa pertama kali, tentu mereka mengenal lisannya dulu. Baru kemudian mengenal ragam tulis setelah bersentuhan dengan pendidikan. Ketika sudah memiliki budaya tulis, sistem aksara, maka perlu kesepakatan untuk bagaimana ragam tulis itu menjadi seragam, agar tidak bervariasi sehingga dipahami sama. Oleh karena itu, ejaan Van Ophusen muncul untuk menyeragamkan bagaimana ragam tulis yang ada sehingga tidak serampangan. Jadi, Van Ophusen sendiri adalah seorang pakar bahasa yang dikirim untuk merancang ejaan yang dipakai dalam bahasa Melayu, terutama untuk pengajaran. Ada beberapa bunyi, kemudian jenis bunyinya. Nah, jadi kalau dulu itu ular ditulis O-U-L-A-R. Jadi
Berbeda ya dengan ejaan yang berlaku saat ini. K digantikan oleh hamzah, tidak. Lalu, ejaan Van Ophusen ini lahir pada masa penjajahan Belanda dan ejaan bahasa Melayu pada masa Van Ophusen ini mengambil unsur bahasa Arab karena bahasa Melayu terpengaruh oleh bahasa Arab. Oleh karena itu tidak ditulis seperti ini, tidak menggunakan ke. Kemudian, ejaan republik atau ejaan Suwandi. Suwandi sendiri adalah menteri yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Artinya, ejaan republik atau Suwandi lahir ketika Indonesia telah merdeka pada tahun 47. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa ejaan yang ditulis oleh Van Ophusen dan tim ternyata tidak mengikuti ejaan internasional, sehingga perlu disesuaikan untuk kepentingan ejaan internasional. Karena pada waktu itu masih ada dua huruf yang melambangkan satu bunyi. Inilah yang pada akhirnya menggagas munculnya satu lambang untuk satu bunyi. Sehingga pada masa itu dua negara bertemu, negara Indonesia kita dan Malaysia. Diadakan Kongres Bahasa pada tahun 1956 yang disebut ejaan pembaruan. Menghasilkan ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Akan tetapi ejaan ini tidak bisa diresmikan secara nasional atau secara resmi karena konflik antara dua negara. Di ejaan Melindo itu tidak pernah terrealisasi. Setelah ejaan Suwandi, kita menggunakan ejaan Melindo. Hanya saja, ejaan Melindo tidak pernah diresmikan karena masalah politik kedua negara. Ejaan Melindo berhasil merumuskan satu bunyi oleh satu huruf. Satu huruf mewakili satu bunyi. Yang awalnya teje menjadi c, mencuci. Yang awalnya dj menjadi j. Dimulai pada tahun 1959. Lalu, saudara mahasiswa mungkin sangat akrab sekali dengan ejaan yang satu ini, EYD. Kalau misalnya ada kesalahan dalam tulisan, maka sebagian orang akan spontan mengatakan EYD-nya salah. EYD-nya tolong diperhatikan. Namun sekarang, fungsi EYD itu telah digantikan oleh EBI yang tertuang melalui PUEBI. Jadi, PUEBI lahir 16 Agustus 1972, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Ada beberapa pergantian fungsi huruf, lalu huruf yang resmi pemakaiannya yang sebelumnya belum resmi. Diresmikannya huruf F, huruf V, dan huruf Z. Sehingga pada masa itu kita sudah mengenal universitas, kita sudah mengenal lega. Lalu di EYD juga digambarkan bahwa penulisan di sebagai preposisi awalan dengan di sebagai prefix itu berbeda. Di sebagai kata depan atau preposisi berbeda dengan di sebagai awalan.
ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan yang berlaku pada saat ini, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Dari EYD ke EBI ada beberapa perubahan. Yang pertama, penambahan huruf vokal atau penambahan huruf vokal diftong. Itu saudara sudah tahu, diftong itu apa? Ketika ada dua deretan, ketika ada deretan vokal yang secara berdampingan, dua deretan vokal berdampingan yang dilafalkan dalam satu kesatuan bunyi. Misalnya, diftong AU dalam kata harimau. Kita tidak menyebutnya harimau, tapi harimau. Kita tidak mengatakan mau, tapi mau. Nah, itu. Ada diftong AI, OU, dan AO, AU dan AO. Di EBI, huruf diftong ditambah satu, yaitu EI. Jadi kalau dulu, jika di EYD kita hanya mengenal 3 jenis diftong dalam bahasa Indonesia, sekarang diftong sudah ada 4, yaitu EI. Seperti dalam kata survei, geser. Nah, survei, kita mengatakan survei, bukan survei. Nah, penggunaan huruf kapital pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, hanya menulis nama orang. Sementara dalam EBI, unsur julukan pun ditulis dengan huruf kapital. Tidak hanya nama diri, tetapi julukan seseorang juga diawali dengan huruf kapital. Lalu, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, huruf tebal ada 3 fungsinya, yaitu untuk menulis judul buku, bab, dan semacamnya. Tetapi di EBI dikhususkan huruf tebal itu untuk apa? Menulis judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, dan menulis lemah atau sublemah dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Jadi, fungsi huruf tebal itu sudah dijelaskan dalam EBI dengan lebih rinci. Lalu, mengapa ejaan terus diperbarui? Kalau kita lihat, dari ejaan Van Ophusen sampai ejaan sebelumnya EYD, hingga ejaan hari ini PUEBI, kenapa ejaan itu terus diperbarui? Mungkin dari penjelasan tadi, saudara mahasiswa sudah menemukan poin-poin penting kenapa ejaan itu diperbarui. Mari bersama kita kuatkan kembali alasan-alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa ejaan itu terus diperbarui, disempurnakan. Pertama, untuk keseragaman dan keselarasan penggunaan bahasa. Karena ragam tulis itu merupakan komunikasi tidak langsung, sehingga perlu keseragaman agar apa yang ditulis oleh penulis tidak mendapatkan interpretasi yang multi arah dari pembaca. Agar apa yang ditulis penulis itu sama dengan apa yang dipahami oleh pembaca. Yang kedua, untuk menyederhanakan aturan sebelumnya. Jadi kalau bunyi-bunyi bahasa yang ada sebelumnya itu tidak praktis, seperti tadi ada 2 bunyi, yang 2 fonem yang melambangkan satu bunyi, itu dicarikan bagaimana agar lebih praktis dan sejalan dengan bahasa internasional. Misalnya bisa kita lihat ketika ejaan itu diubah dari ejaan Van Ophusen yang lebih mengarah ke bahasa Arab dan menjadi ejaan Suwandi setelah Indonesia merdeka. Berikutnya, untuk menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat tutor.
Jadi ketika kebutuhan masyarakat tutur itu berkembang, maka bahasa atau ejaan pun harus ikut berkembang. Karena bahasa tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Bahasa bagian dari masyarakat, karena bahasa bagian dari budaya. Lalu, ejaan diperbarui juga karena menyelaraskan dengan perkembangan budaya, teknologi, dan informasi masyarakat penuturnya. Ketika terjadi kontak budaya dengan daerah yang satu dengan daerah lainnya, atau dengan daerah yang satu dengan negara lainnya, maka akan menimbulkan adanya proses kontak budaya dan juga melibatkan bahasa di dalamnya. Bagaimana budaya minimarket itu masuk ke Indonesia? Bagaimana kata minimarket itu menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, bagian dari budaya. Jadi, untuk menyelaraskan dengan perkembangan budaya, termasuk teknologi, informasi masyarakat penuturnya. Misalnya, penggunaan fitur huruf tebal diatur dengan sangat rinci di EBI, karena huruf tebal itu terkait dengan kegiatan pemutikan, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi, bahwa EBI lahir ketika masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengenal media pemutikan. Berbeda halnya dengan di EYD, belum semuanya bisa mengetahui atau rata-rata komputer media pemutikan masih barang mahal. Jadi ini kira-kira beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa ejaan terus diperbarui, disempurnakan menjadi lebih baik, semakin sederhana, semakin praktis penggunaannya untuk ragam tulis. Refleksi, sudahkah saudara berlatih menggunakan ejaan bahasa Indonesia ketika menulis? Pahamilah PUEBI dan berlatihlah menerapkannya pada saat menulis. Jadi PUEBI, ejaan itu tidak harus dihafal, tetapi harus sering dilatih agar menjadi bagian dari budaya saudara ketika menulis, sehingga nantinya saudara bisa menulis berbagai teks sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat, sehingga apa yang ada di dalam pikiran saudara yang ingin disampaikan dalam bentuk tulis dipahami sama oleh pembaca sebagai mitra tutur saudara. Demikian kira-kira tentang modul 2 PUEBI, tentang bagaimana penggunaan kata, penulisan, dan penggunaan huruf dan kata, tanda baca, unsur serapan, itu bisa saudara dalami dalam modul 2. Selamat berlatih, semoga saudara bisa menerapkan ejaan dalam ragam tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.